Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga kita harus belajar untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kelak di yaumul kiamah mendapat pertolongan dari beliau. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga antum semua selalu dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak yang berbahagia, kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan ya. Yang dimana penjumlahan tersebut adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sebelum itu, marilah kita terapkan adab sebelum belajar terlebih dahulu dan berdoa. Semoga nanti kita dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita pelajari. Baik, adab yang pertama adalah niat. Ya, tentunya Ustaz dan Ustazah selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu memperbaiki niat kita, karena kita belajar hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya kita selalu membersihkan diri atau bersuci ya. Ketika antum semua hendak akan pergi ke majelis ilmu atau tempat belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu mendengarkan dan diam serta mencatat. Ya, mencatat, diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Yang keempat adalah doa sebelum belajar. Baik, anak-anak yang solih-solihah, semuanya persiapan duduk anak solih. Kami anak solih, siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku solih-solihah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan kebaikan kepada kita, sehingga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Baik adik-adik, ya. Di sini Ustadz ada bacaan ya. Ada sebuah bacaan yang akan Ustadz baca. Baik. Aku pernah pergi ke bandara. Bandara adalah tempat naik dan turun pesawat udara. Banyak orang yang mendatangi bandara setiap hari. Misalnya, kemarin ada 1.239 orang yang mendatangi bandara.
Hari ini ada 1143 orang yang mendatangi bandara. Berapa orang yang mendatangi bandara selama 2 hari? Baik, insya Allah akan kita jawab di slide selanjutnya. Baik adik-adik, kita akan belajar menyusun penjumlahan tersebut dengan bersusun panjang, yang tentunya nanti kita akan mempelajari tentang cara menyimpan. Baik, di sini Ustadz sudah menuliskan ya, 1239 sama dengan satunya yang di depan sendiri itu bernilai ribuan. Kemudian duanya ratusan, tiganya puluhan, dan 9-nya adalah satuan. Baik, yang kedua juga sama ya adik-adik. Yang kedua juga sama. Baik, selanjutnya. Enggak apa-apa ya. Tulisannya agak kurang tepat ya. Sebenarnya kemarin sudah Ustadz siapkan, tapi qadarullah seperti ini. Baik. Adik-adik, di sini ya. Di sini ada angka 9 ya. Angka 9 ketika dijumlah dengan angka 3, jumlahnya berapa? 12 ya. Ditulis di belakang sendiri 12. Itu. Baik. Yang selanjutnya 30 ya, ditambah dengan 40, berarti jumlahnya berapa adik? 70. Ditulis di bawahnya seharusnya ini rata ya, rata 30, 40, terus kemudian 70 gitu. Afan ya, kurang baik. Baik, yang selanjutnya 200 ditambah 100 sama dengan 300. Baik. Kemudian 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Baik. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya di sini Ustadz menulis angka 2 yang Ustadz merah ya. Ini dari mana? Ini dari angka 12. Ya, angka 12 yang di atas ini Ustadz turunkan, yang 2 Ustadz tulis yang paling belakang sendiri. Baik. Nah, selanjutnya ada angka 10 merah. Angka 10 ini didapat dari mana? Karena kalau 12 itu, ya, kalau angka 2-nya terbelakang berarti yang depannya angka 12 adalah angka 10. Paham ya insyaallah? Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini ada angka 70 merah juga. Ya, angka 70 merah. Jadi angka 70 yang di atas ini diturunkan ke bawah seperti itu ya. Baik. Kemudian 300 tetap diturunkan angka 300. Nah, 2000 juga diturunkan. Baik, selanjutnya. Baik, ya. Angka 2 yang merah itu ditulis kembali, diturunkan, ditulis di bawahnya angka 10 ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini. Nah, di sini ada lingkaran kuning ya adik-adik, solih-solihah. Di sini menandakan angka 70 dan angka 10 ini dijumlah atau ditambah. Berapa kira-kira 70 tambah 10 itu? Berapa? Iya, betul. 80. Nah, 80 kita kita tulis di bawahnya angka 70. Jadi apa? Adik-adik, angka 80 didapat dari mana? Nah, 70 ditambah 10. Baik, insyaallah paham. Mudah kok. Nah, selanjutnya tetap angka 300 turun ke bawah. Tetap. Ya. 2000 juga tetap. Nah, kemudian kita total. Total terakhir. Ya. 2000 tetap angka 2 ditulis. Kemudian 300 ditulis 3. Nah, 80-nya ini dimasukkan ke 300. Jadi 8.
kemudian 2-nya dimasukkan di angka 80. Nah, jadi semua ya. Jadi jumlah orang yang mendatangi bandara selama 2 hari adalah 2.382 orang. Mudah ya, insya Allah. Baik. Kalian semua nanti bisa belajar di rumah juga ya. Dengan Umi dan Abi atau kakak kalian. Belajar menjumlah dengan susun panjang. Barakallahu fikum. Baik, yang selanjutnya. Nah, ini adalah dengan cara bersusun pendek. Insya Allah lebih mudah lagi ya. Insya Allah lebih mudah lagi. Baik. Ya, Ustaz tulis di situ angkanya 1239. Kemudian yang kedua 1143. Baik. Adik-adik, nah, tentunya kalau kita penjumlahan, ya, yang belakang sendiri, ya belakang sendiri. Jadi gini, 9 ditambah 3 sama dengan 12. Baik. 12, angka 2 ditulis sejajar dengan angka 9, 3. Lurus ya, lurus adik-adik ya. Jadi angka 2 ini, angka 2 itu seharusnya lurus dengan angka 9 dan 3. Berapa tadi? 9 ditambah 3, adik-adik berapa? Betul, 12. Berarti ditulis angka 2 terlebih dahulu. Baik. Nah, angka 1 antum semua taruh di atasnya angka 3 atau depannya angka 9. Kemudian setelah itu antum jumlah ya. 1 yang di atas ini dijumlah dengan angka 3. 1 tambah 3, 4. 4 kemudian tambah 4 yang ada di bawahnya angka 3 berapa adik? Iya, betul. 8. Ya, 8. Baik. Kemudian 2, ya, 2 ditambah 1 sama dengan berapa adik? Pinter, 3. Kemudian 1 tambah 1 adalah 2. Nah, mudah kan? Nah, itulah. Ya. Insya Allah mudah dan kalian juga bisa belajar di rumah dengan baik dan benar. Baik. Nah, jadi jumlah orang yang mendatangi bandara selama 2 hari adalah sebanyak berapa? 2.382 orang. Nah, mudah kan adik-adik? Nah, itulah. Insya Allah pelajaran pada kesempatan pagi hari ini sangat mudah sekali. Dan kalian harus betul-betul banyak belajar, mengasah kemampuan kalian sendiri untuk belajar menjumlahkan angka-angka yang yang menyimpan ya, menyimpan. Baik, yang selanjutnya adalah ini. Alhamdulillah adik-adik, ketika kita sudah mempelajari kemarin tentang penjumlahan, kemudian hari ini penjumlahan dengan teknik menyimpan, ya, tentunya semua itu tidak lepas dari agama yang kita peluk ini, agama Islam. Tentunya ada beberapa nasihat yang perlu kita perhatikan, sehingga ketika kita semua, anak, saya, Ustadz, dan antum, ketika belajar tentang matematika tentunya bisa menambahkan amal kebaikan kita, berat timbangan kita di akhirat kelak. Baik. Nasihat di sini saya bacakan ya. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dan pelaksanaannya. Antara lain, yang pertama adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari ars di hari kiamat. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ya. Ketika kita sedekah ya dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan naungan ars di hari kiamat. Naungan yang dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti di hadis juga disebutkan, ya,
tabasumuka fi wajhika laka sedekah. Ya. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Nah, di hadis kemarin ya, sudah diingatkan juga. Nah, ini penting adik-adik. Jadi, ketika kita menyampaikan tentang sedekah itu bisa jadi itu berkaitan tentang muamalah kita, ya. Kemudian senyum kita, uang yang kita miliki, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua adalah sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Nah, ini bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Ya. Baik, yang ketiga adalah sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Jadi kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya dia akan melakukan sedekah atau meringankan sedekah karena orang itu ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, yang keempat, sebagai penghapus kesalahan. Nah, ya mungkin ya kita atau manusia yang sering melakukan kesalahan, dosa, bisa salah satunya adalah dengan cara bersedekah untuk menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Baik, yang selanjutnya, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikan dari kotoran. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Ya, dilihat di surah Al-Baqarah ayat 2-3 ya. Di sana bisa antum buka Al-Qur'annya, dibaca, kemudian dibaca artinya juga, nah, lebih-lebih diamalkan. Baik. Selanjutnya adalah sedekah adalah perisai dari neraka. Ya. Yang 8, sebagai pelindung di padang mahsyar. Yang 9, orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Masya Allah ya. Orang yang bersedekah memiliki keutamaan. Allah menaungi di padang mahsyar itu ada 7 orang, termasuk orang yang bersedekah. Masya Allah. Baik, yang 10, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Bisa dibuka di Quran Surah Al-Baqarah 245. Baik, mungkin itu adik-adik ya, sedikit untuk merefresh kita, memberikan pengetahuan kita. Pentingnya kita belajar matematika, kemudian pentingnya juga ilmu yang kita pelajari itu untuk memberatkan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Baik, mungkin itu adik-adik untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa dulu yuk. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal jubani wal buhal wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran jazakumullah khairan pada anak-anakku semua. Semoga antum semua bisa mengambil pelajaran apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.